Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mulia Hamzah dengan NIM 21090150210. Baik, saya akan memaparkan metode penelitian saya yang berjudul analisis profitabilitas sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan sebelum dan sesudah COVID-19 pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dari tahun 2018 sampai 2021. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu pentingnya kinerja perusahaan dalam menilai keadaan keuangan dan manajemen dampak COVID-19 terhadap ekonomi dan kinerja perusahaan, kondisi penurunan ekonomi nasional dan pengaruhnya pada perusahaan. Tujuan penelitian untuk melihat profitabilitas PT Sido muncul sebelum dan sesudah COVID-19. Baik, pada bulan November 2019 itu, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus COVID-19 atau coronavirus disease 19 disebabkan oleh virus acute respiratory syndrome coronavirus atau coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2, di mana kasus ini terjadi di kota Wuhan, China, hingga dinyatakan oleh World Health Organization atau biasa disingkat WHO. Baik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 itu menunjukkan angka di 5,07%. Pada tahun 2018 5,17%, 2019 5,02%, pada tahun 2020 itu minus 2,07%. Pada tahun 2021 itu menunjukkan 3,2% sampai 4%. Pada tahun 2002 itu 4,7% sampai 5,5%. Di situ kita bisa melihat pada Agustus 2020 menunjukkan bahwa pada awal pandemi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan hingga minus 2,97%, di mana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,09%. Pada periode yang sama karena dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disingkat menjadi PSBB selama pandemi COVID-19 terutama pada pengusaha. Kondisi ini membuat perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan agar bisa bertahan dalam masa pandemi ini. Untuk itu perusahaan harus bisa meningkatkan strategi perusahaan supaya dapat mempertahankan eksistensinya serta menjadi perusahaan yang besar dan kokoh. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk baik, adapun untuk materi yang kedua, rumusan masalah. Adapun materi selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana profitabilitas PT Sido muncul sebelum dan sesudah COVID-19. Adapun tujuan yaitu mengukur dan mengetahui perubahan kinerja profitabilitas selama masa tersebut. Adapun manfaat penelitian tersebut ada dua. Yang pertama itu bagi peneliti dan ada juga bagi perusahaan. Baik, untuk bagi peneliti tersebut atau bagi penulis tersebut, ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta kemampuan analisis tentang masalah yang diteliti, yaitu analisis profitabilitas sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan sebelum dan sesudah COVID-19 pada industri jamu dan farmasi Sido muncul. Baik, adapun manfaat penelitian untuk bagi perusahaan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun masukan untuk perusahaan sekaligus membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan analisis laporan keuangan sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam masalah analisis laporan keuangan untuk penelitian selanjutnya, baik ingin melanjutkan ataupun melengkapi penelitian ini. Adapun tinjau pustaka yaitu definisi laporan keuangan, kinerja keuangan, dan
analisis rasio profitabilitas. Yang kedua, penjelasan rasio profitabilitas seperti net profit margin, return on asset atau ROA, return of equality atau ROE, gross profit margin. Fungsi dari dan tujuan analisis kinerja keuangan. Baik. Untuk definisi laporan keuangan tersebut merupakan pengambilan keputusan yang digunakan manajemen dari salah satu sumber informasi, terutama keputusan dalam bidang keuangan. Pada dasarnya, laporan keuangan disusun untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian pemakai laporan keuangan tersebut. Adapun tujuan laporan keuangan secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Adapun yang laporan keuangan bagian ketiga yaitu karakteristik laporan keuangan. Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang ada pada hakikatnya baik, saya lanjut. Adapun tinjauan pustaka, yang bagian kedua penjelasan rasio profitabilitas. Baik, definisi rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham yang tertentu. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggabungkan perbandingan antara berbagai komponen yang di laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan ataupun kenaikan, serta mencari penyebab perubahan tersebut. Baik, adapun jenis-jenis rasio profitabilitas, yang pertama itu return on asset atau biasa disebut ROA. Rasio ini menunjukkan kemampuan aset perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaannya. Yang kedua, return of equity atau biasa disebut ROE. Rasio ini menggambarkan kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan modal yang dimiliki. Adapun profit margin atau biasa disebut NPM. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan perusahaan dari penjualan. Sebagai presentasi profitabilitas, NPM dihitung dengan perbandingan laba bersih dengan penjualan. NPM dapat mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah dikurangi berbagai biaya penjualan, biaya operasi, biaya operasional, bunga, pajak, dan lain-lain. Adapun gross profit margin atau biasa disebut GPM, rasio ini menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara membandingkan laba kotor atau penjualan bersih, harga pokok penjualan, dan penjualan GPM. Dengan penjualan GPM dapat menetapkan harga pokok penjualan. Adapun analisis kinerja keuangan itu, yang pertama, definisi kerja keuangan. Menurut Radianto, kinerja keuangan adalah hasil yang diperoleh manajemen suatu perusahaan dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola aset perusahaan secara efektif dalam jangka waktu tertentu. Menurut Ira Fahmi, kinerja keuangan yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan aturan kinerja keuangan secara benar dan tepat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian kerja, pertama, mengetahui tarif likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Yang kedua, memenuhi taraf solvabilitas.
solvabilitas, yang ketiga mengetahui taraf profitabilitas, yang keempat itu mengetahui tingkat stabilitas usaha. Baik, untuk metode penelitiannya yaitu jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan laporan keuangan PT Sido Muncul, teknik analisis rasio profitabilitas dan analisis deskriptif. Ini metode penelitian yaitu variabel dan desain penelitian. Pertama, variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sekunder, di mana data ini diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai dokumen dan literatur yang tersedia. Adapun populasi dan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2018 sampai 2019 sebelum pandemi COVID-19 dan 2020 sampai 2021 saat pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik analisa deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana penelitian kinerja perusahaan dengan menggunakan angka rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas. Yang kedua, definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional variabel merupakan penggambaran secara singkat masing-masing variabel. Adapun definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang pertama laporan keuangan, yang kedua kinerja keuangan, adapun populasi dan sampel. Populasi, menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penelitian ini. Adapun sampel, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan, di mana laporan keuangan perusahaan yang diberlakukan yaitu laporan laba rugi dan neraca mulai dari tahun 2018 sampai 2019 sebelum COVID-19 dan data tahun 2020 sampai 2021 pada saat COVID-19. Adapun teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik analisa deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, grafik atau tabel perbandingan profitabilitas sebelum dan sesudah COVID-19. Yang kedua, interpretasi hasil rasio profitabilitas NPM, ROA, ROE, NDPM. Yang ketiga, dampak pandemi terhadap keuangan. Baik, pada tahun 2018 itu analisis rasio profitabilitas sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan. Penelitian kinerja keuangan
Jadi Juli 2017 adapun hasil dan pembahasan analisis kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk berdasarkan rasio likuiditas yang diproduksi dengan current ratio dan cash ratio, diketahui kondisi kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan liquid. Rasio solvabilitas yang diproduksikan dengan debt ratio dan debt to total equity ratio, diketahui bahwa kondisi kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Rasio aktivitas yang diproduksikan dengan fixed asset turnover dan total asset turnover, bahwa kondisi kinerja keuangan perusahaan kurang efisien. Rasio profitabilitas yang diproduksikan dengan return on asset baik dan return on investment kurang baik. Rasio yang menunjukkan indikasi yang bagus adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Adapun dampak pandemi terhadap kinerja keuangan, yaitu di mana penelitian terdahulu menggunakan yaitu hanya itu sebagai kesimpulan yang diharapkan dari metode analisis rasio profitabilitas GPM, NPM, ROA, ROE pada PT Sido Muncul Tbk periode 2018 sampai 2021. Analisis deskriptif rasio ini menunjukkan peningkatan profitabilitas selama pandemi COVID-19 dibandingkan sebelumnya dengan nilai tertinggi tercapai pada tahun 2021 berkat pengendalian biaya dan pemanfaatan aset yang efisien, sehingga pandemi justru berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan perusahaan. Terima kasih, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.